Puji Tuhan, di hari Minggu ini kita kembali bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, dan juga ada yang masih di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur untuk waktu yang begitu baik kita bisa sebagai satu jemaat menyembah Tuhan Allah kita. Dan apabila kita renungkan Tuhan Allah yang amat bijaksana dan penuh kuasa dan penuh kasih sayang kepada kita sekalian. Jadi kiranya Bapak Ibu, kehadiran kita untuk beribadah yang membawakan puji-pujian kepada Tuhan kita, dan juga rasa sukacita dan damai di hati kita sekalian. Kita masih di awal tahun, masih di bulan yang pertama. Jadi saya ingin berbicara kepada Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kita tentang orang-orang Kristen, apa yang harus selalu kita cari, kita upayakan, sehingga kehidupan rohani kita, pengenalan kita akan Tuhan itu terus bertumbuh, agar kita menjadi orang Kristen yang sehat rohaninya, orang-orang Kristen yang merasakan betapa baiknya saya ada seorang yang percaya, betapa baiknya saya bisa mengikuti Tuhan Yesus. Jadi kita akan lihat ayat-ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini, apa yang dia maksudkan. Dan kita berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk meniru dan melakukan perintahnya ini. Kemudian kita juga akan tarik satu prinsip dari apa yang diajarkan dalam hal kerohanian ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Ini ayat yang tentu sudah saya berulang kali bicarakan kepada Bapak Ibu, yaitu apa yang menjadi kerinduan besar di dalam hati setiap umat Tuhan. Kata Rasul Paulus, yang ku kehendaki, yang ku kehendaki, yang aku mau. Karena kita adalah umat Tuhan dengan roh di dalam diri kita, dengan pengharapan hidup yang kekal dengan Tuhan di dalam surga. Jadi yang ku kehendaki itu pertama-tama adalah hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Rasul pada pemazmur berkata, di surga siapa yang saya punya? Ada apa yang aku miliki di surga nantinya selain Tuhan? Ayat itu bercerita tentang kerinduan kita yang sebesar-besarnya terhadap Sang Pencipta. Dan itu adalah kerinduan yang seharusnya, karena Dia adalah Pencipta dan Penyelamat kita. Apa yang ku kehendaki? Rasul Paulus berbicara tentang 3 hal ini. Dan 3 hal ini harus juga menjadi kehendak daripada kita. Dan kehendak ini sesungguhnya adalah berkat untuk kita sekalian. Yang pertama yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus secara mendalam. Apabila kita refleksi diri dan dengan jujur bertanya kepada diri sendiri, apakah saya
ada keinginan ya untuk lebih mengetahui tentang Tuhan Yesus, jangan-jangan hati kita dengan jujur harus menjawab bahwa saya itu tak ada keinginan itu. Kita semua mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Semua bersyukur Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tapi di dalam hati tak ada keinginan untuk lebih dekat, lebih tahu siapa Tuhan Yesus. Dia tetap seolah-olah sangat asing kepada kita. Karena begitu sedikitnya yang kita ketahui tentang Dia. Setiap kali firman Tuhan kita baca, kita ditegur, kita sadari bahwa kita memang tidak seperti yang dikatakan, itulah waktunya kita bertobat. Itulah waktunya kita minta pengampunan pada Tuhan dan sadar ada yang harus saya ubah, ada yang harus berbeda. Saya sekarang harus mempunyai keinginan. Apalagi apa yang bisa saya ketahui tentang Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus menjadi lebih nyata, lebih jelas bagi saya. Perbuatannya, sifat Tuhan Yesus, janji Tuhan Yesus, apa yang mau Tuhan Yesus lakukan. Saya mau tahu lebih banyak. Sehingga Tuhan Yesus menjadi satu pribadi yang kita rasakan itu begitu dekat, dikenal dengan begitu baik. Jadi Bapak Ibu, lihat ke dalam hati kita. Apakah saya punya keinginan, apakah saya juga berkehendak untuk mengenal Dia? Firman Tuhan, khususnya keempat kitab Injil, bercatat, bercerita tentang Tuhan Yesus. Dan firman itulah yang harus kita baca, kita pelajari, kita renungkan, dan kita akan mengenal Tuhan Yesus dengan lebih baik. Yang ku kehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitannya. Tak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa membangkitkan orang mati. Karena hidup adalah yang terutama dan terpenting. Tapi di dalam Tuhan Allah kita ada kuasa ini. Kuasa kebangkitan. Allah kita mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati. Dan Tuhan Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ayat ini berbicara bahwa pada Tuhan Allah kita ada kuasa yang bisa melakukan segala sesuatu. Dan Rasul Paulus, dia betul-betul ingin sekali supaya di dalam pelayanannya dan kehidupannya, dia bisa lebih mengenal atau mengalami kuasa kebangkitan ini. Dengan kata lain, dia ingin sekali ada pertolongan Tuhan di dalam pelayanan dan kehidupannya. Pertolongan yang dia akui itu datang dari Tuhan. Itu bukan kebetulan, tapi sungguh-sungguh suatu pertolongan yang maha besar yang Tuhan berikan padanya.
Sehingga dia bisa melihat bahwa Tuhan Allah benar-benar ikut campur di dalam hidup kita sehari-hari. Apa yang dia katakan, apa yang dia janjikan, ini benar-benar terjadi di dalam hidup sehari-hari. Jadi kehidupan kita ini tidak hanya bersandar pada diri kita sendiri, tapi ada yang di luar kita, Tuhan Allah kita. Ada kuasa di luar kita, kuasa Tuhan Allah kita yang terlibat, yang bisa mengubah segala sesuatu, yang bisa mendatangkan segala sesuatu, yang bisa melakukan hal-hal yang kita tak bisa lakukan. Kuasa yang dari Allah sendiri. Kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus. Paulus tentu ingin sekali dalam pelayanan dia, orang-orang bertobat. Yang mendengarkan Injil, hatinya itu bisa berubah. Dan percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Perubahan hati itu adalah hal yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Bukan berdasarkan seberapa sering kita bersaksi, seberapa hebat kita bersaksi. Tapi membutuhkan pekerjaan Roh Kudus, kuasa dari Allah untuk mengubahkan hati, melahirkan kembali. Jadi dia ingin sekali bisa mengalami kuasa kebangkitan Tuhan ini. Kuasa yang akan mengubah hati orang untuk percaya. Surat-surat yang dia tulis kepada jemaat-jemaat Filipi, Korintus, Galatia, Tesalonika, semua mencatat ada kesusahan, kesulitan di dalam gereja-gereja. Bagaimana masalah dalam gereja itu bisa diatasi? Masalah gereja ada masalah manusia. Manusia yang punya ego sendiri, manusia yang punya latar belakang pendidikan, pengetahuannya, yang bersikuku bahwa dia yang benar, tapi salah. Bagaimana mau menyadarkan, mau mendatangkan perubahan? Kuasa kebangkitan. Mengharapkan kuasa Tuhan bekerja di dalam gereja untuk memperbaiki, untuk mengubah. Jadi dia bilang, ku kehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitannya ini. Dia ingin Tuhan yang berkuasa dialami, dirasakan dengan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Kita dalam hal ini juga mengharapkan kita bisa mengenal kuasa kebangkitan ini di dalam hidup kita. Ketika kita mengingat orang-orang yang kita injili, dan mereka bertahun-tahun tak berubah-ubah juga, tak mau juga bertobat. Dan kita kehilangan akal. Apalagi harus saya lakukan untuk menolong dia. Kita sepertinya merasa putus asa. Bapak Ibu, ada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kita juga harus seperti Paulus, saya ingin mengenal kuasa kebangkitan ini. Dengan iman kita percaya Tuhan berkuasa untuk mengubahkan hati manusia berdosa.
Dan kita berharap kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Dan kita menunggu sampai Tuhan membantu dan mendatangkan pertobatan. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa yang akan mengubahkan hidup manusia. Dalam keluarga, ada juga yang membuat kita sesak hati. Ada suami yang terus berjudi. Dan kita kehilangan akal sehat. Biar tidak tahu apa yang bisa dilakukan lagi dengan dia. Ada suami berulang kali selingkuh. Ada suami bermabuk-mabukkan. Ada suami yang tak mau bekerja. Masing-masing keluarga kadang-kadang punya masalah seperti ini. Dan kita tak mempunyai kemampuan apapun untuk merubah. Mulut kita berkata pun tak ada guna. Tak bisa berubah. Sehingga ketika kita pikirkan, kita hanya merasa frustrasi dan kecewa. Tapi Bapak Ibu, kamu harus ingat, kita ada orang Kristen. Ketika kita sendiri tak bisa berbuat apa-apa, kita mempunyai Tuhan. Penuh kuasa, kuasa kebangkitan. Dan Tuhan yang bisa berbuat, Tuhan yang bisa mengubah. Tuhan punya cara sendiri yang ajaib untuk mendatangkan pertobatan. Jadi kita harus bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitan ini. Saya ingin melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan rumah tangga saya. Membawakan perubahan. Menjawab doa saya. Kamu harus berdoa seperti ini. Harus berharap seperti ini. Dan percaya, ya Tuhan berkuasa dan Dia bisa. Dalam gereja, dalam pelayanan, ada juga hal yang bisa membuat kita sesak hati. Tapi kita percaya, Tuhan berkuasa. Kuasa kebangkitan ini bisa bekerja untuk mendatangkan perubahan. Yang ketiga, yang kukehendaki ialah persekutuan dalam penderitaannya. Bagi Paulus, karena dia begitu mengasihi Tuhan Yesus, dia ingin seperti Tuhan Yesus. Dia merasa karena Tuhan Yesus menderita, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau dia juga bisa menderita untuk Tuhan Yesus, dia akan sama. Dia merasa sama seperti Tuhan Yesus. Dekat sekali sama Tuhan Yesus. Dia menderita, saya juga menderita. Kita teman sependeritaan. Dan dia menginginkan kedekatan demikian. Jadi dia bilang, yang ku kehendaki ialah persekutuan dalam penderitaannya. Aku ingin bersama-sama dia dalam penderitaan. Bersekutu dalam penderitaan. Dan kata lain, maksudnya adalah Paulus siap dan bersedia menderita bagi Tuhan Yesus. Bahkan menderita sampai mati. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dia bersedia menderita sampai mati. Dan dia benar-benar mati. Ya, pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Dia mati, dihukum mati.
Dan itulah dia kehendaki. Untuk Tuhan Yesus sampai mati, itulah dia cari. Bagi kita orang Kristen, kita juga harus mempunyai keinginan ini. Untuk Tuhan Yesus, saya bersedia menderita. Janganlah kita bicara menderita, saya pikir. Bicara dulu untuk Tuhan Yesus. Saya bersedia bersusah payah dulu. Dan kita bicarakan untuk itu, saya bersedia mengucurkan darah. Mengucurkanlah keringat dulu. Kita berjuang, bersusah payah untuk Tuhan Yesus saja belum tentu mau. Bagaimana mau berbicara menderita bagi Tuhan Yesus? Tapi yang harusnya ada pada kita adalah kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan dalam penderitaannya. Jadi berbicara banyak, betapa jauhnya kita ini dari standar yang harusnya. Sehingga kita harus membawa diri kita lebih mendekat. Ya. Saya bersedia bersusah payah bagi Tuhan. Ya, saya bersedia bekerja lebih banyak untuk Tuhan, ekstra untuk Tuhan. Ya, saya bersedia kadang-kadang harus kesulitan bagi Tuhan. Barulah kita bisa masuk dan berbicara, saya mau menderita bagi Tuhan. Ini ketiga hal yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Pandangan Paulus selalu kepada hidup yang akan datang. Kita orang Kristen harus mempunyai sikap demikian. Kita setiap hari harus punya satu kesadaran, hidup saya di dunia ini adalah sementara. Umur kita makin tinggi, kita semakin sadar. Waktu saya di dunia itu sudah tinggal seberapa. Harus sadar, kita bukan orang duniawi yang tak mengerti kebenaran. Orang dunia pun tahu, dia akan mati. Ada teman atau kenalan saya, bukan orang Kristen. Setiap kali berbicara, mulutnya berbau. Karena kotor sekali mulutnya. Kata-katanya kasar, sangat kasar. Dia bilang, waktu masa muda, kita tak ada uang, tak bisa makan. Sekarang, dia memang sudah berhasil. Dia developer, bangun ruko. Sekarang, sudah mau mati, dia bilang. Karena dia udah 50-an juga. Dia sadar sekali, udah mau mati. Artinya dia punya kesadaran yang kuat sekali. Umur udah 50 lebih, berapa tahun tersisa ke depan, dia sadar sekali. Itu orang tak percaya pada Tuhan pun sadar. Kita orang Kristen harus lebih sadar lagi. Hari kematian itu mendekat. Siapapun juga itu sama. Makanya harapan kita adalah di balik kematian, yaitu kebangkitan.
supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Cara pandang hidupnya sehari-hari adalah kebangkitan yang diharapkan. Dan ketika kita mengarahkan pikiran kita kepada hidup yang akan datang kebangkitan, maka hati kita pasti terarah kepada Kristus. Kita akan ingin lebih mengenal Dia. Kita ingin bisa mengalami kuasanya. Kita ingin juga bisa bersekutu dengan Dia dalam penderitaan. Karena nantinya saya akan ada di sana dalam kebangkitan bersama Tuhan Yesus. Kadang-kadang kalau kita renung-renungkan betapa jauhnya kita orang Kristen dalam pertumbuhan rohani kita. Kita tak memikirkan tentang kebangkitan. Kita tak memikirkan hal-hal rohani. Sehari-hari hanya memikirkan dunia ini. Seolah-olah dunia ini kekal bagi kita. Walaupun kita mempunyai kitab suci, tapi kita ternyata tidak mempunyai hikmat dari kitab suci. Perkataan firman Tuhan itu tidak ada di hati kita. Hati kita begitu jauh dari surga. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Rasul Paulus bilang, 3 hal ini yang dia inginkan, dia cari, tapi dia sadar dia belum memperoleh semua ini, belum sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Dia mengejar, dia mencari, dia berusaha memperoleh lebih banyak pengenalan akan Tuhan, lebih mengalami kuasa Tuhan Yesus, lebih menderita bagi Tuhan Yesus. Dia mengejarnya. Inilah yang dia lakukan. Jadi dengan sadar ada hal yang mau dia cari dan dia cari terus, dia kejar terus. Jadi kita dengan mendengarkan firman ini, kita pun sadar inilah yang harus kita cari. Tapi maukah kita mengejarnya? Nah, itu pertanyaan berikut. Apakah kita seperti Paulus? Kita mau mengejarnya, menyadari bahwa kita belum seperti yang diharapkan ini. Mau tak kita mengejarnya? Kalau kita mau mengejarnya, berarti sudah perubahan. Kita akan mulai bersungguh-sungguh ya membaca firman Tuhan untuk memahami, mengetahui lebih banyak tentang Tuhan Yesus. Kemarin Sabtu pagi saya berbicara kepada anggota PUI tentang membaca firman Tuhan dan saya kasih tahu mereka satu kesaksian. Matthew Henry, pendeta Inggris abad 17 ya, yang menulis penafsiran atau penjelasan seluruh kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, dipenuhi dengan penerapan bagaimana kaitannya dengan kehidupan kita. Kamu tahu tidak bagaimana cara Matthew Henry membaca firman Tuhan? Dia berlutut membaca firman Tuhan, berlutut mempelajari firman Tuhan, berlutut. Itu cara dia. Dan apa yang dia pelajari, itulah yang dia tuliskan dalam penafsirannya. Beberapa jilid. Saking banyaknya penerapan, orang modern tak kuat membaca, diringkas jadi satu jilid.
abridgment, ringkasan, supaya tak usah banyak baca, saking banyak yang dia tulis. Orang ini ya, begitu ingin mengerti firman Tuhan, mengenal Allah, dia merendahkan diri, dengan berlutut dia membaca dan mempelajari kitab suci. Berlutut, bayangkan. Jadi dari kita harus ada perubahan. Kalau kita benar-benar ingin mengejar, harus dimulai dengan ketekunan membaca. Baca dan dipikirkan. Atau mendengar dan dipikirkan. Kalau ada perubahan, sekarang kita tidak lagi hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Tak pernah berdoa. Apapun juga bersandar pada sendiri. Apapun juga kesulitan, mengandalkan diri sendiri. Walaupun tak sanggup, kemudian jadi frustrasi. Kita harus berubah. Kita mengejar untuk bisa mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Maka kita harus berubah, berdoa. Tuhan Yesus, saya punya masalah ini. Ceritakan pada Tuhan Yesus. Habis itu kita menunggu. Tiap hari doakan lagi. Tiap hari doakan lagi. Sampai Tuhan Yesus menjawab kita. Biar kita mengalami kuasa kebangkitan ini. Dan biar kuasa kebangkitan Yesus berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Kalau kita betul-betul mau mengejar dalam hal menderita bagi Tuhan, mulailah dengan bersedia berkorban sedikit bagi Tuhan. Bersusah sedikit Tuhan. Terima direpotkan sedikit untuk Tuhan. Mulai dari situ menderitanya. Sore nanti di Sunset Gospel Hour kita akan melihat kehidupan pendeta Wang Mintao. Melihat bagaimana dia menderita benaran bagi Tuhan Yesus. Dia dan istrinya. 22 tahun bagi dia, 15 tahun bagi istri dia. Dari penjara ke penjara di bawah pemerintahan komunis. Dan baru dilepas tahun 79. Kita di Indonesia tak ada kondisi demikian menderitanya. Bersyukur. Tapi biarlah kita tunjukkan dengan bersedia. Kalau harus disusahkan untuk gereja, untuk pelayanan, biar kita disusahkan. Anggaplah itu menderita bagi Tuhan. Gitu. Jadi maukah kamu berubah? Kalau kita bilang, aku mau seperti Paulus, mengejar. Paulus sadar dia belum sempurna. Dia masih lebih ingin mendapatkannya. Dia mengejar. Melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, memperoleh. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dia adalah milik Kristus. Jadi dia mau mengenal semuanya ini, menangkap semuanya ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa arti ayat ini? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Bagi Rasul Paulus maksudnya begini. Dalam pengenalan akan Tuhan, kuasa Tuhan, dan pendirian Tuhan, dia sudah mengalami banyak gitu. Kita boleh katakanlah dia sudah berhasil dalam hal seperti itu. Hanya dia merasa itu belum sempurna. Masih banyak lagi bisa dia cari. Dalam upaya dia mencari,
Dia bilang, saya lupakan yang di belakangku. Dia lupakan semua yang telah dia berhasil lakukan. Kalau kita mau mengejar, mencari lebih jauh, kita tak boleh berpuas hati dengan apa yang telah dimiliki. Tak boleh berpuas hati dengan apa yang telah diperoleh. Karena puas hati akan membuat kita berhenti. Jadi dia tidak akan membiarkan dirinya karena pemahaman dia yang sudah begitu dalam Tuhan Yesus membuat dia berhenti mencari, berhenti menggali kitab suci. Dia tidak mau. Dia bilang yang di belakang itu dia lupakan. Dan dia akan terus mencari. Bagi kita, melupakan yang di belakang itu sangatlah penting. Kalau kita selama ini dalam ketiga hal ini telah ada beroleh kemajuan, maka kita juga harus berkata, kemajuan-kemajuan itu tak membuat saya berhenti untuk terus mencari. Tak membuat saya merasa puas hati, puas diri. Kita lupakan keberhasilan itu. Tapi saya lihat ada satu sisi lagi. Kegagalan kita. Jangan-jangan kita berkata, karena selama ini pun aku tak pernah mencari lebih kenal Tuhan. Tak pernah mengambil kuasa Tuhan. Tak pernah Tuhan menjawab doa saya. Tak pernah saya alami. Tak pernah saya mau bersusah payah Tuhan. Saya ini sangat tidak pantas. Kalau demikian, apa yang bisa saya lakukan? Saya pasrah saja. Jadi kamu pun tak mau maju, tak mau mengejar, tak mau mencari. Karena kecewa dan pasrah dalam kegagalan di hari-hari sebelumnya. Paulus juga bilang, lupakan. Kalau memang ada kegagalan itu, lupakan kegagalan itu. Jangan biarkan kegagalan itu menghambat kita untuk mencari ke depan. Dan kita merasa saya ini memang seperti itu. Tak pernah berdoa pada Tuhan. Jadi saya ke depan pun saya rasa saya tak bisa berdoa juga. Jangan seperti itu. Kalau ada kelemahan demikian, kamu lupakan dia, tinggalkan dia dan berubah. Ya, berubah. Mengarahkan diri kepada apa di hadapanku, arahkan yang di depan. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dan Kristus Yesus. Kita harus lupakan di belakang, gagal atau berhasil, tapi melihat ke depan dan lari ke sana kepada apa yang mau kita peroleh. Yang Rasul Paulus istilahkan sebagai panggilan surgawi. Nah, dalam hal kerohanian, Bapak Ibu, di tahun baru ini, inilah harus kita cari. Prinsip ini meninggalkan yang lama, mencari, mengharap, mengejar yang di depan, ini juga bisa kita terapkan dalam sisi kehidupan kita di dunia ini. Keberhasilan dan kegagalan tahun lalu, jangan biarkan dia mempengaruhi kamu untuk tahun depan ini. Dalam hal apapun, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pernikahan, dalam kuliah, dalam sekolah, dalam pelayanan, dalam hal apapun. Kalau kamu biarkan keberhasilan tahun lalu itu membuat kamu berhenti, kamu tak bisa maju juga di tahun depan ini, tahun ini tak bisa maju. Karena kamu sudah puas diri. Jadi kamu tak akan beroleh kemajuan di tahun ini. Kita harus lupakan keberhasilan kemarin. Tentu tak mungkin lupa kan? Tapi maksudnya adalah tidak membiarkan keberhasilan kemarin mempengaruhi kita sekarang. Kalau kita kuliah kemarin satu deret A semua, A semua, GPA 4, tentu kita gembira.
Kamu jangan lalu berpikir, kemarin 4, ke depan saya pasti 4. No, tak ada jaminan. Keberhasilan kemarin itu kemarin. Ke depan ini tetap kamu harus berjuang dan bekerja sangat keras kalau mau kembali dapat nilai 4. Tapi kalau kamu membanggakan diri bahwa saya kemarin 4, ternyata saya nilai pintar, ke depan saya santai dan saya akan berhasil. Tak ada jaminan. Kalau tahun lalu dagang kita berhasil sekali dan kamu puas diri. Dan tahun ini tak berjuang. Dan kita pikir tahun ini saya juga akan punya dagangan yang laku keras. Belum tentu. Kita udah hidup berapa puluh tahun kan. Coba kamu lihat. Kadang-kadang saya juga lihat. Ada kedai kopi. Bertahun-tahun. Begitu maju, begitu ramai, begitu banyak rezeki. Tapi tahun ini tutup. Jadi jangan kita berpikir, kalau tahun-tahun kemarin mendatang rezeki, tahun ini pasti mendatang rezeki. Belum tentu. Banyak hal bisa terjadi. Semua yang jualan kedai kopi itu pindah. Pindah ramai-ramai, kedai kopinya tutup. Lihat di masyarakat, lalu jadi bijaksana. Tahun lalu berhasil, puji Tuhan. Tahun ini bekerja keras. Kalau kamu puas diri, belum tentu ada keberhasilan lagi. Itu untuk yang berhasil. Ya. Tapi yang lebih celaka lagi adalah kegagalan tahun lalu. Kegagalan tahun lalu itu ya, kalau kamu tak bisa lupakan dan membiarkan dia mempengaruhi kamu sekarang di tahun baru. Tahun baru ini akan dia sangat sulit. Kita adalah umat Tuhan. Kalau tahun lalu gagal, tahun ini kita datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bisa berubah. Jadi jangan biarkan kegagalan kemarin membuat kita merasa saya tak bisa lagi apa-apa di tahun ini. Selalu berharap karena ada Tuhan. Apapun juga yang tahun lalu gagal. Apapun juga. Tak perlu harus gagal juga di tahun baru ini. Karena tahun baru ini kita akan menjalannya bersama Tuhan. Dan kita bisa berhasil. Kalau tahun lalu tutup toko, buka lagi tahun ini. Dan kali ini buka bersandar pada Tuhan. Jangan bersandar pada diri sendiri. Itulah berkat bagi kita orang Kristen. Karena kita ada Tuhan, karena kita bisa bersandar pada Tuhan, maka selalu ada pertolongan, ada pengharapan. Jadi kegagalan di tahun lewat itu bisa tak mempengaruhi kita di tahun baru ini. Hal apapun juga. Ke rumah tangga tahun lalu berantakan sekali. Hubungan buruk sekali. Itu tahun lalu. Tahun ini bisa berubah. Jangan berpikir tahun lalu buruk, tahun ini pasti juga akan buruk. Tetap sama. Tidak juga. Kalau kita bersandar pada Tuhan. Dalam gereja, kalau tahun lalu kita merasa pelayanan sangat tak maksimal. Tidak berarti tahun ini harus seperti ini. Tapi kalau kita bawa hati yang kecewa, tahun lalu begini, tahun ini juga akan begini, kita tak bisa maju. Karena kita mempunyai Tuhan. Kalau kita tak mempunyai Tuhan, hanya kita sendiri, tahun lalu kita, tahun depan juga kita yang sama ya, kita mungkin wajar berpikir, tak akan ada perubahan. Karena aku itu juga. Aku yang kemarin, aku yang sekarang, apa yang bisa berubah? Tapi kita mempunyai Tuhan. Dengan bersandar pada Tuhan, bisa ada perubahan. Karena Tuhan Maha Kuasa. Itulah kelebihan bagi kita orang Kristen.
yang memberikan kita kekuatan mental bahwa bisa dimulai kembali semuanya dengan baik karena bersama Tuhan. Kita orang Kristen ya, harusnya ada orang yang penuh gairah, penuh semangat. Ada kalanya memang kita bisa lemah dan jatuh, tapi kita bangkit kembali dan penuh semangat kembali. Kenapa? Karena ada Tuhan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua supaya di tahun baru ini Bapak Ibu dalam hal kerohanian ya benar-benar mencari seperti kata Paulus ini, dan dalam urusan hidup kamu sehari-hari dan pekerjaan dan lain-lain mempunyai semangat yang baru, keyakinan bahwa kita akan bisa berhasil karena kita mengandalkan Tuhan. Dan itu mendatangkan dorongan besar ya untuk memulai segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkatilah semua jemaatmu ini. Seperti Rasul Paulus, kami juga belajar menginginkan ketiga hal yang telah dibicarakan ini. Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu. Bantulah kami juga Tuhan untuk meninggalkan baik keberhasilan maupun kegagalan kami di tahun lalu. Dengan bersandar kepadamu, pimpinlah kami tahun yang baru ini dan buatlah kami berhasil dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.